Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran sebuah rumah tangga itu terlihat sangat jelas. Ya, petung ini tidak dibukukan ya, jadi boten usah dipadosi bukune. Ya, boten wonten bukune. Petung niki diwariskan secara turun-temurun. Petung ini diwariskan secara turun. Saya pun mendapatkan warisan atau saya diberikan ijazah atau warisan ijazah untuk bisa bacakan petung. Jika saya tidak diberikan ijazah, saya pun tidak bisa bacakan petung ini. Petung Joko Jangkep itu petung yang berkembang di dalam masyarakat Islam Aboge. Saya termasuk salah satu orang yang lahir dari kampung Aboge, kampung yang menggunakan almanak Jawa kuna, sehingga selalu menegaskan bahwa tahun alif selalu jatuh pada Rabu Wage. Satu minggu sekali itu nanti akan muncul tahun alif, ya. Tahun alif selalu jatuh pada Rabu Wage. Salam untuk semua sedulur yang ada di Nusantara, keluarga besar, kaum-kaum atau kampung-kampung Aboge. Salam hormat dari saya. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk Senin Pahing dan Kamis Pon. Senin Pahing dan Kamis Pon, ya. Senin Pahing itu neptunya 13, Kamis Pon itu 15. Bagaimana jika dua neptu ini bertemu, bergabung? Apa gambaran perkawinannya? Siap-siap ya. Yang akan menikah dari pasangan Senin Pahing dan Kamis Pon. Ini kan bisa melihat gambaran globalnya untuk rumah tangga. Yang sudah menikah dan sedang menjalani laku pernikahan, silahkan petung ini diuji. Petung ini diuji dengan jalannya perkawinan panjenengan. Ya, pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka pitunge jilu jimo ro serlu. Tiba petung angka 8. 8 itu apa artinya? 8 itu artinya rezeki lancar. Ya. Pasangan Kamis Pon dan Senin Pahing ini pada awal perkawinan usia 0 sampai 2,5 tahun, awal-awal kawin ini, terus setengah tahun awal, jongko pertama ini ya, mendapat rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya piye? Gambarannya kepenak. Ya obah sithik dadi rezeki, apa-apa iso dadi rezeki, usahane mbuahkan hasil. Yo kabeh lancar. Obah sithik dadi duit. Merem menawa duitnya ya teko. Begitu. Jadi apa-apa iso kelakon karena rezekine lancar, iso tuku iki iso kelakon kabeh. Karena apa lagi tiba rezeki lancar. Mekaten nggih. Nah, itu gambaran awal. Diterima hadiah Kamis Pon dan Senin Pahing ini. Hadiahnya begitu gambarannya. Nah, ini saya beritahu untuk panjenengan. Janjane wong golek gatukan iki. Foto niki karo foto niki digathuki rono-rono iki janjane golek apa? Golek rezeki lancar iki lho. Rezeki lancar kalih rezeki gede. Saya akeh rezeki lancare karo rezeki gedene saya apik. Sing dihindari apa? Petung papat. Kenapa? Petung papat itu nek cara Primbon tiba pati. Tapi nek menurut petung Joko Jangkep iku istilahnya musibah gede. Beda konsep itu nggih. Tiba pati. Nek cara Primbon, nek cara Joko Jangkep musibah gede. Yo mirip tapi janjane beda. Musibah gede kan ya iso tiba pati tapi benten. Karena Joko Jangkep selalu percaya karena alirannya Islam Aboge nggih, bernafaskan Islam. Maka selalu yakin bahwa urusan urip mati ku urusane Gusti Allah, dudu urusane menungso. Ora ana ilmu petung diwe sing iso bedhek matine wong. Mekaten kula lanjutke sakniki. Joko sing pertama nggih, Joko sing nomor kalih tiba kok petung Songlu Jinem Ro Serpat. Songlu Jinem Ro Serpat. Nah, iki sing lagi bertabas. Non sewu saya harus terus terang ini jangka sekeloro usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Niki tiba petung papat itu nek menurut Primbon mau disebut sebagai petung elemen kematian. Nek menurut Joko Jangkep itu musibah paling gede. Jadi musibah kalau Joko Jangkep karena urip mati urusan Gusti Allah ora ana sing iso bedhek kematian. Nah iki petung abot teko. Nek sing maca iki ahli Primbon langsung disaranke sebaiknya dipikir ulang. Atau disarati. Nah kalau Joko Jangkep ya pastikan disarati ngeten mawon. Piye jan nyarati nek wis kadung dadi wis mlaku nikah mosok kon mikir ulang. Iso ora disarati. Nek sing arep ya silakan dipikir, nek pengen nyarati ya boleh nekat, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nikah karena Gusti Allah wis.
Ya, niati ibadah. Urip mati urusane Gusti Allah. Wong donya iki mung dolanan. Urip mati urusane akhirat mengko. Nggih, dilanjutke niki tipe petong papat ini ku gambarane. Ini bisa melanda sinten? Musibahnya itu bisa mengenai pasangan. Ya, yang laki-laki atau yang perempuan, bisa dua-duanya, bisa mengenai mertua, bisa mengenai orang tua, bisa mengenai saudara, bahkan jika sudah lahir anak atau anak dalam kandungan bisa mengenai anak. Nanti kalau di dalam kandungan itu biasanya nanti kalau sudah ada nyawanya di atas 4 bulan itu bisa terkena dampak ini juga. Berat gini, nggih berat Panji. Makanya dikatakan petung papat itu petung paling negatif di antara petung Jawa, petung yang paling dihindari. Mekaten, tapi kalau harus terus terang, terimbang tak tutup-tutupi ya. Ya ngoten, dampaknya mekaten. Jadi kan sakit nyiasati, insya Allah sakit. Fungsinya nyiasati apa iso nglumpati petung ini? Mboten sakit. Petung tetap akan berjalan. Siasat itu tidak bisa ngelumpati petung. Lah nek iso dilumpati ora ana petung sekalian. Nggo kabeh iso dilumpati, petung tetap berjalan. Lah apa fungsine kanggo nyiasati atau mensarati? Fungsine ngurangi dampak. Dampaknya nek kudune lara parah ngono misalkan ya. Karena disiasati medun, larane mau gembreges dan sebagainya. Sakit ngoten? Sakit karena disiasati. Ya. Ada cara untuk menghindari bala. Ya, cara Islami ada caranya menghindari bala. Nah ini yang non muslim misalkan membaca petung ini tidak selalu mengikuti dari pola muslim, nanti kok salah kaprah malah ya. Yang jenengan sakit menggunakan pitung ini, tapi nanti caranya rati jenengan sudah ketakon sing kejawen sing Nasrani nggih wonten, kejawen Hindu nggih wonten, kejawen Buddha nggih wonten. Nek jenengan percaya pada pitung ini ternyata lebih akurat ini, jenengan gunakan ini, tapi caranya saat ini tanglet pada pemuka agama ini jenengan. Ada kejawen Hindu, ada kejawen Buddha, wonten. Mereka juga punya cara menyiasati, punya ahli petungnya. Termasuk yang kejawen Islam seperti ini, Islam Abuki kejawen Islam ini. Kejawen Nasrani, Katolik dan Kristen juga ada. Nanti punya cara masing-masing yang disesuaikan dengan aliran agama masing-masing atau aliran agama dan kepercayaan. Nanti wonten. Jenengan sakit menggunakan petung ini, tapi cara menyiasati ben kali hati jenengan bisa tanglet pada beliau-beliau. Beliau-beliau juga ahli-ahli, termasuk pembaca primbon itu juga ahli-ahlinya dalam menyiasati ini. Ini kan hanya perkara beda cara melihat, menghitung ya. Mungkin petung ini akan berbeda dengan petung primbon, bukan petung yang lainnya, tetapi jenengan boleh menguji. Makanya saya katakan yang sudah melewati silahkan diuji. Ya, diuji saja, cocok buatan, nggak ngoten. Yang paling gampang ngoten. Tapi cara nyiasati semua ahli-ahli petung bisa menyiasati. Jenengan bisa tanglet sama beliau-beliau. Baik. Ini secara Islami nanti begitu. Ada cara menyarati? Ada. Cara menghindari bala atau musibah itu ada cara Islami. Maka jenengan pastikan untuk melihat video lain di channel ini, cara menyiasati pitung papat. Cara menyiasati pitung papat. Sudah ada videonya. Pastikan dipelajari, Makaten, bismillah ya, musibah gede itu gede cilik musibah karena Gusti Allah sing ngiyoni. Nek iya ya dadi nek ora Gusti Allah ngiyoni ndonga sing apik kanu ngridoi jenengan yo aman-aman wae, mboten apa-apa. Gusti Allah kabeh ditangani Gusti Allah. Selanjutnya jangka seketelu. Jangka seketelu itu usia perkawinan 5-7,5 tahun. Tiba kopi tungi songo jitu roser 6. Tiba pitung 6 artinya apa? Rezeki lancar. Jadi bar diuji masalah tadi, tiba musibah gede entuk rezeki lancar pasangan ini. Rezeki lancar gambarannya podo sih mau sing pertama. Jenengan mau langsung tak gambar meneh ya, podo kepenak pokoknya pitung ini. Artinya jenengan ini pun angsal kali 2 rezeki lancar, 5 tahun ganti dari 12,5 tahun 5 tahun ini rezeki. Apa nek pasti balak-balak sing negatif kaya mau balak papat, terus pitung negatif liyane ora rezekine wonten, ya sami standar rezekine, tapi sing nonjol memang musibah-musibahe kan ngono kan. Tapi rezekine lancar. Lah nek sing iki sing nonjol rezekine. Ya semuanya berjalan lancar, tapi rezekinya 2 kali mau tiba 2 rezeki ya, kok rezeki tok wis metu mau. Istilahnya ngono, nonjol rezekine. Ya, selanjutnya jongko sing kepapat itu usia perkawinan
7,5 nganti 10 tahun. Tiba angka pitunge jiji jiro ro serlu. Tiba pitung telu. Nah iki aku terus terang meneh iki. Iki ujian iki nggih. Nah terima malah rak bener tak omongno terus terang. Iki artinya tiba padu. Tiba padu kok apa tiba keributan. Pada usia 7,5 nganti 10 tahun iki ana keributan sing teko. Ributnya bentuknya apa? Orang ngerti. Masalahnya apa? Mboten ngertos. Kok ujuk-ujuk metu dhewe. Apakah karena masalah sebelumnya? Tidak tahu juga. Bisa jadi muncul masalah baru, bisa jadi karena masalah sebelumnya. Karena apa? Dunia ini berjalan secara sebab akibat. Sudah sunatullah. Hukum sebab akibat itu sunatullah. Atau jadi dijalani. Kok masalahnya apa? Ya sehingga ngadepi mawon. Tiba padu. Piye nek tiba padu? Ya kudu hati-hati. Karena ono warning sarta omongno kanjenengan. Hati-hati ketika pas tiba padu. Karena apa? Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat melintasi pitung telu. Tak ulangi ya. Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat melintasi pitung telu. Maka hati-hatilah pas pitung ini. Kenapa kok iso pecah? Gara-gara ini pitung iki. Orang gara-gara pitungnya, tapi memang elemennya ngoten. Panas wong padu, lah kok dilalai sing lanang ngamuk, duer sing wedok nyauti dier. Tua bayi dier, saut-sautan dier, ya bledos, bro. Ya normal ya bledos. Kenapa? Ya karena padu ra direm. Ya bejone jenengan kertas. Ana pitung padu niki, jadi jenengan kertas, siap-siap. Bisa waspada. Yen sing lanang ngamuk jenengan ngerim, yen jenengan ngamuk sing lanang di ngerim. Loro-loro kudu ngerti padha ngerime. Itu ben selamat yang pitung iki. Lah pastikan juga disiasati. Lo kan dengan emosi jaga itu kan harus aman, ya aman. Tapi aja lali. Dengan disiasati, mungkin intensitas ngamuknya akan berkurang. Ya, caranya menyiasati atau mensarati ada di video lain di channel ini. Cara menyiasati atau cara mensarati pitung telu. Sebelum nonton video ini. Ya. Cara ini Islami nggih, yang non muslim bisa menyesuaikan nanti seperti yang saya katakan tadi. Jadi kan bisa menggunakan pitung ini, tapi nanti cara mensyaratnya menyesuaikan pada ahli-ahli yang sesuai dengan keyakinan dan ibadah panjenengan. Ya, kabeh pitung Jawa iki ya termasuk mbok sing kejawen murni, kejawen Buddha, kejawen Hindu, kejawen Islam kaya kula niki aboge niki termasuk kejawen yang Nasrani kabeh seduluran. Nggih. Monggo digunakan ini, tetapi nanti kalau syaratnya supaya akidah jenengan sesuai, gunakan secara agamanya panjenengan. Nah ini cara menyaratinya sudah ada di sini, secara Islami yang ini ya. Begitu, karena ada cara-cara menghindari masalah, balak musibah ada caranya secara Muslim. Nah itu nanti dilihat videonya, supaya jenengan bisa terhindar. Hindaran itu apa? Mengurangi dampak. Pitungnya tetap laku telu, tapi dampaknya dikurangi. Nah itu gambarannya untuk jongkok sing ke papat. Dan sekarang si jongkok sing kelima. Jongkok sing kelima ku usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba kok pitungnya jiro jilu rosermo tiba pitung limo. Pitung limo itu gambarannya apa? Gambarannya adalah lagi ujian maneh. Pitung limo itu artinya hawa panas rumah tangga. Rumah tangga ini hawane panas gambarannya kayak piye? Sedang omah kemarin wegah-wegah. Ya, sing lanang sing omah, hawane pengen metu kok omahe mulai kerja nglantur-nglantur. Ngono anu apa jenenge ana gawean ana ning omah. Apa wae malah ngamuk-ngamuk ning omah. Ku nek ana kancane nongkrong melu nongkrong. Nek perlu ana pos kamling, nek RT ini melu jaga pos kamling, piket ra piket jaga pos kamling. Nganti sekak kan penting kembung nganti esuk istilahnya kaya ngono gambarane. Kancane ngopi melu ngopi nongkrong kopi nang sing lanang ngono. Nek sing wedok, hawane pengen nesu terus ning omah. Saking hawane ora nyaman omahku, hawane nesu sithik-sithik ana sing gawe ngamuk. Bahkan nganti hawane kepengin purik dan minggat. Ya, ora penak ini lho ya, pastikan disarati. Nah, khusus video ini kita irungono. Jadi dereng kula damel, nggih, dereng sempet damel. Makanya kula selak-selaki nggih. Karena ngopo kula nggadoki Senin iki sarep 3 sasi roh rampung. Dina Senin iki lho nggadoki Senin, wis 150 pira video niki. Tapi dereng rampung Senin. Sekira kata. Angel ya ngitung primbon gathok siji niki. Ya sabar jenengan. Mangke saged sing sabar dinten mangke kula damelke. Ya, nek ora sabar ya saged anglet pada ahli pitung yang lain. Beliau-beliau juga yang ahli betul ya.
ampun yang buka buku kemudian jenengan diajari cara-cara buku kok pikir pasar-pasar tugas wajah keblondrok mangke nggih sing bener-bener ahli ya sing waskita ya variantu sing waskita wis pokoke wong sing wis anjen mumpuni dan memang dia ahlinya jenengan iso tanglet carane menyiasati pitung-pitung sing negatif niki lho saged jenengan tanglet nggih mangke beliau-beliau saya yakin bisa tapi nek jenengan sabar genteni mangke kula damelke secara jangka jangkep kula damelke nah iku mangke sing sabar nek kuwatir kehilangan channel silahkan di subscribe tombol merah ya tombol merah iku lho subscribe pejet ceklik sebelah ono glindingan pejet sisan ben apa-apa sing kula munculke teng YouTube niki jenengan engko dikabari YouTube oh lagi ngetokno video iki ya kita kok jenengan kertas kandhani YouTube ki apian baik ini kula gambarke ngoten itu gambaran dari pasangan Senin Pahing dan Kemis pon yang menikah gambarannya mekaten jadi gambaran fullnya satu jongko jangkep gambaran perkawinan gini ku perubahan nih 12,5 nganti 12,5 tahun lagi masih yang protes ono lho kula nikah pun 20 tahun kok 30 tahun kok 15 tahun kok mau dihitung 12,5 tahun Kang Mas Bayu petung itu mutere kaya ngoten sak puteran lah nek pun telas iki berarti jenengan kelebet ning jongko jangkep keloro jongko jangkep sak jongko iku 2,5 tahun 5 jongko iku sak jangkep jadi wis tekan 5 pitunge iku berarti puterane spol lah berarti nek ana itu kan nek jenengan kelebet jangkep keloro jongko pertama jangkep keloro jongko kedua keloro jangkep keloro nggo iso wae jongko pertama jangkep ketelu sak akeh-akeh mutere carane ngitung nek wis tekan 12,5 dilanjutno 12,5 nganti 15 tahun usia perkawinan iki padha pitunge 0 karo 2,5 tahun nah terus nek sing wis 15 tahun nganti 17,5 tahun iku pitunge padha karo 2,5 nganti 5 tahun oh baleni pitung meh tapi umurnya dilanjutno lah iku nanti sak tekane jejedoane jenengan pun 7 tahun ngoten cara ngitung ya dipitung piyambak nah mosok dadak kon ngitungke kabeh nggih mengaten nggih nah ini saya perlu menjelaskan pitung itu jabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan justru dengan pitung itu jenengan malah tahu dengan tahu jenengan iso waspada nek ana masalah jenengan iso setitilan hati-hati nah ono musibah sepitung negatif jenengan diharapkan bisa menyiasati mokoten deh nggih aja malah wedi lah itu jenengan dengan tahu jenengan bisa siap dan bisa mengantisipasi kan mekaten ya semoga ini bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh